Allah adalah zat yang mengajarkan kepada manusia al-khat, menulis, bil qalam, dengan pena. Makhluk banyak, Pak. Alam aja ada 6.000 alam. Makhluknya ya, di setiap alam pasti ada makhluknya, betul nggak? Betul nggak? Ada alam malakut, alam jabarut, alam arut, alam murtajal. Masya Allah, banyak banget dah. Nah, kita ada di alam dunia nih. Sebelum di alam dunia kita di alam rahim. Sebelum di alam rahim kita di alam arwah. Nanti setelah di alam dunia kita akan masuk alam barzakh. Di alam barzakh kita masuk lagi setelah selesai kiamat terjadi, masuk alam akhirat. Padang mahsyar, mizan, hisab, dan seterusnya. Panjang urusan kita, Pak. Dunia itu kata Nabi cuma ibarat rumah yang punya 2 pintu. Masuk dari pintu yang satu, keluar dari pintu yang lain. Sebentar apa lama kira-kira? Itulah dunia. Dalam kalimat yang lain, dunia itu cuma numpang tempat, numpang minum. Saya mau tanya, orang numpang minum lama apa sebentar? Nabi nggak bilang numpang tidur. Kadang-kadang orang tidur lama banget ya, karena mati. Numpang minum. Tapi kehidupan setelah dunia itu Masya Allah lamanya luar biasa. Setiap alam punya makhluk atau makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di alam tersebut. Nah, kita nggak usah panjang-panjang ke sono lah. Kita nih yang kita tahu ada jin, ada manusia, ada binatang, ada malaikat, betul nggak? Saya mau tanya nih, yang diajarin bisa baca tulis siapa? Cuma manusia doang. Pernah ngelihat binatang baca tulis? Ada, Pak? Di kartun SpongeBob baca tulis. Nggak ada tuh makhluk yang lain diajarin sama Allah apa? Menulis. Makanya Allah katakan, saking pemurahnya Allah kepada hambanya, kepada manusia, Allah subhanahu wa ta'ala allama bil qalam, mengajarkan kita menulis. Yang punya jari selain manusia banyak, jin juga punya. Bahkan kita lihat binatang juga ada jenis binatang yang seolah-olah tangannya ada jarinya, tapi mereka nggak diajarin tulis sama Allah. Wa awwalu man khatta bihi, dan siapa manusia yang pertama yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk khat, menulis? Idris alaihi salam, cucunya Nabi Adam, yakni Nabi Allah Idris alaihis. Jadi manusia yang pertama kali menemukan metode menulis dan membaca adalah Nabi Idris. Idris itu diambil dari darosa yadrisu, artinya orang yang suka belajar. Orang kalau di pesantren itu kalau lagi belajar disebutnya ngederes. Ngederes, ya, pernah dengar nggak kalimat ngederes? Ya, kalau di pesantren ad-darsul awal, pelajaran pertama. Darsun itu pelajar. Idris orang yang suka belajar. Dan orang yang pertama kali Allah berikan ilham, wahyu, dan diberikan oleh Allah bisa menulis adalah Nabi Allah Idris alaihissalam. Nah, ini makna alladzi 'allama bil qalam. Allah zat yang mengajarkan kamu bagaimana caranya menulis bil qalam, dengan pena. Qalam itu pena. Paham kira-kira, Pak? Ya, makhluk lain nggak ada yang diajarin sama Allah. Cuma manusia, kemuliaannya luar biasa sampai bisa baca tulis. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, hal ini juga termasuk dari sifat murahnya Allah kepada hambanya, betul nggak? Ya, diajarin cara menulis, cara membaca, dan seterusnya. Allamal insan, dan dialah Allah yang mengajarkan al-insan kepada manusia. Al-jinsa, yakni khusus jenis manusia, sampai Allah sebutin jenisnya tuh. Allamal insan. Allah tidak mengatakan allamal makhluk, yang telah mengajarkan makhluknya, enggak, tapi Allah sebutin jenisnya. Makhluknya banyak, ciptaannya banyak, tapi yang Allah sebutkan di situ adalah al-insan. Allamal insan, Allah yang telah mengajarkan al-insan kepada
Berarti yang lain enggak. Malam ya'lam, apapun yang dia enggak tahu sebelumnya. Qabla ta'limihi, sebelum dia mengetahuinya. Di antara bukti yang pertama, saat Nabi Adam dites di hadapan malaikat dan jin. Ya, pada saat jin itu merasa lebih baik dari Nabi Adam, iblis merasa lebih baik dari Nabi Adam. Kalau ada yang nanya iblis itu siapa sih? Iblis itu kalau dalam Al-Quran kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Jin itu adalah iblis itu adalah golongan jin yang fasik, yang menentang daripada perintah Allah. Nama aslinya Ajazil. Disebut iblis karena ablas min rahmatillah, terputus dari rahmatnya Allah. Saat Nabi Adam ingin dipertontonkan kepada malaikat dan kepada jin tentang kemuliaannya, Allah tanya nih sama jin ketika ada satu benda di hadapannya. Benda apa ini? Jin nggak tahu, belum pernah lihat, belum pernah make. Malaikat pun nggak tahu, belum pernah lihat, belum pernah make. Lalu Nabi Adam yang katanya anak kemarin sore baru diciptakan bisa menjawab itu semua. Sebab apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam asma, nama-nama benda-benda tersebut, kullaha, semuanya. Sehingga walaupun belum pernah lihat, belum pernah pakai, ketika dipertontonkan dia langsung tahu. Bahasa sekarangnya apa? Laduni. Ilman malam ya'lam. Ilman malam ya'lam, dia mengetahui sesuatu, ilmu yang dia sebelumnya belum tahu. Bukan karena kebisaannya dia, tapi memang Allah yang ngasih tahu. Syaratnya ilmu laduni apa, Pak? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tuh, dua ayat sebelum lillahi ma fis samawati wal ardh. Ayat terakhir, di ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, ayat yang nerangin tentang utang piutang. Satu-satunya ayat yang terpanjang dalam Al-Quran sampai satu halaman, dari atas sampai bawah satu ayat. Itu doang tuh, ayat utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun, dan seterusnya, panjang nih urusannya sampai satu halaman. Ujungnya apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Nah, ini ayat kenapa panjang banget? Ini menjadi isyarah buat kita manusia, urusan utang piutang itu urusannya nggak cukup di dunia, sampai di akhirat kalau kagak diselesain tuh. Terus kata Allah, zaman dulu Allah udah ngomong tuh, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Kalau kamu berhutang piutang yang ada sifatnya tempo, bayarnya faktubu, maka tulis. Jangan udah saling percaya aja. Ente emang aneh kayak apa aja. Iya, sekarang lu lagi begitu. Besok dalam urusan yang lain, gara-gara masalah janda di ujung jalan, rebutan, akhirnya ribut tuh. Ya, yang ono nagih, wah utang ente 100 juta, kagak ada, cuma 80 juta. Mana buktinya? Kagak ada. Maka dengan ada tulisan, semuanya bisa diselesaikan. Jauh-jauh Allah bilang faktubuh, urusan apapun tuh tulis. Makanya Allah katakan allama bil qalam. Allah ngajarin ente nulis, ente nggak mau nulis, termasuk ngaji. Karena di sini yang ngaji semuanya ilmu laduni. Ketika dia paham langsung, seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau melihat sesuatu nggak bakalan lupa sampai mati itu. Baca sesuatu langsung hafal. Nungguin Imam Malik di ribatnya, di tempat belajarnya, beliau baca kitab Muwatta, baca kitab, belum belajar sama Imam Maliki, baru baca doang udah hafal, Pak. Sama kayak bapak-bapak semua di sini, masya Allah. Ketika baca, ketika lihat langsung
Tapi pernah Imam Syafi'i punya kasus nggak hafal-hafal, seharian 2 hari nggak hafal-hafal. Itu diabadikan dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Ya, Ta'lim Muta'allim. Orang kalau mau ngaji biar berkah ilmunya, di pesantren selalu belajar pertama kali kitab apa? Ta'lim Muta'allim. Adabnya ngaji, adabnya belajar, adabnya ngajar, itu semua nggak bisa cuma denger doang, nggak bisa cuma ada adab, ada akhlak, baru ilmu bakal berkah. Berapa banyak orang yang hafal segala sesuatu, tapi ilmunya nggak manfaat karena pada saat mengambil ilmunya tidak ada akhlak, tidak ada adabnya. Bismillah. Imam Syafi'i pernah nanya sama Imam Waqi'. Nah, gurunya Imam Syafi'i banyak, bukan cuma Imam Malik doang, ada Imam Waqi'. Imam Waqi' itu yang magamnya nggak jauh dari magamnya Imam Syafi'i di Mesir. Mudah-mudahan besok kita patungan ke sana ya. Amin doang. Amin aja dulu. Ya. Sa'altu ila Waqi' su'a hifzi. Aku bertanya kepada guruku Imam Waqi', hari ini aku sulit menghafal. Padahal sebelumnya Masya Allah, jangankan diapal, dilihat langsung hafal, dibaca langsung hafal dan gak hilang-hilang lagi. Umur 7 tahun Imam Syafi'i hafal Quran. Kita 7 tahun antara sin dan shot saya gak bisa bedain. Masya Allah jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu Imam Waqi' nanya sama saya, ente dari mana? Ini enggak dari mana-mana. Saya dari rumah menuju tempat kamu, mau belajar, tapi lewat pasar. Di pasar kebetulan ketemu perempuan yang wajahnya tidak ditutup dengan cadar. Lalu tidak sengaja saya melihat wajah tersebut. Sementara mazhab Syafi'i mengatakan wajah wanita juga termasuk aurat. Gara-gara itu Imam Syafi'i kagak bisa menghafal hari itu. Kalau kita hari ini barlen, bubar kelalen, ya karena bukan cuma wajah yang dilihat, TikTok kita liatin semua. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' mengatakan kepada saya, memberikan syadani, farsyad irsyad, petunjuk kepada saya ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan kemaksiatan. Jadi kalau pengen pinter, salah satunya tinggalin maksiat. Makanya anak di pondok, di pesantren cepat hafalnya karena nggak ada maksiat. Laki perempuan dipisah, handphone nggak dibawa, betul. TV nggak nonton, ya wajar kalau dia sebulan bisa 1 juz. Bapak, Masya Allah, kanan kiri depan belakang. Akhirnya orang kalau pengen mendapatkan ilmu dari Allah, ayat yang tadi saya baca, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Syaratnya bertakwa dulu kepada Allah, baru wa yu'allimukumullah. Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Mau puasa sampai 40 hari mutih. Tahu mutih Pak? Nggak makan apapun kecuali nasi. Bukan laduni, diabetes Pak. Lemes. Tapi kalau dia yang namanya kagak takwa kepada Allah, puasa sama puasa, ngomongin orang terus, mata ngeliatin maksiat terus, nggak bakal dapat ilmu dari Allah, nggak bakal dapat pemahaman yang baik dari Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Makanya dulu santri disuruh puasa, itu tujuannya para kiai, para ulama, ustadz kiai di pesantren itu puasa untuk meninggalkan maksiat. Semakin dia ninggalin maksiat, dia dekat sama Allah, maka akan gampang tercapai tujuannya. Itu maksudnya sebetulnya. Saya udah puasa 40 hari nggak ada hasilnya, lu puasa handphone terus baik digini. Betul nggak? Puasa tapi nongkrong terus ngomongin orang, ya gimana mau dapat hasil? Namanya puasa itu al-imsaku 'anil muftir. Puasa itu secara garis besar maknanya menjauhkan sesuatu dari yang membatalkan puasa. Ada 2. Ada yang membatalkan secara hukumnya, yaitu batal puasanya kemudian harus diqadha. Ada yang membatalkan puasa secara pahalanya. Ya, khamsatun kata Nabi, ada 5 perkara tubtilus shaum, yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama apa? Al-kadzib, dusta. Kemudian nadhru bisyahwat, memandang dengan syahwat. Namimah, apalagi? Adu domba, ghibah, membicarakan aib orang lain. Kemudian al-yamin al-fajirah,
bersumpah palsu. Artinya maksiat zahir batin ditinggalin kalau pengen puasanya bener, baru akan hasil tuh. Saya dapat amalan dari kiai siapa? Kiai anu lah pokoknya. Suruh puasa sekian bacanya sekian, hasil. Lah ente puasanya nongkrong. Bukan ninggalin maksiat, bukan membersihkan diri, bukan taubat sama Allah. Malah dia puasa yang penting wiridan. Enggak itu maksudnya Ferguson, bukan. Yang penting wattaqullah baru wa yu'allimukumullah. Makanya puasa juga tujuan akhirnya apa? La'allakum, agar kalian jadi orang takwa. Intinya orang itu kalau sudah istiqomah jauh dari maksiat, istiqomah senantiasa melaksanakan perintah Allah, berarti dia takwa. Kalau sudah takwa apapun dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.